Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Ahmad dan saya akan menjelaskan set instruksi dan pengalamatan. Untuk yang dibahas pada kali ini adalah pertama konsep set instruksi, dua konsep addressing mode, 3 dan 4 adalah latihan soal 1 dan 2. Pertama dari konsep dari set instruksi. Pertama, apa itu set instruksi? Set instruksi itu adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Set instruksi ini biasa disebut sebagai bahasa mesin, dan untuk bentuknya itu biasanya dalam berupa bilangan biner. Selanjutnya itu dari elemennya dari set instruksi sendiri. Apa aja elemennya? Elemennya itu ada 4. Yang pertama adalah operation code atau bisa disebut opcode yang memiliki fungsi untuk menentukan operasi apa yang akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah source operand reference yang bisa disebut adalah input bagi operasinya. Yang kedua adalah result operand reference, merupakan hasil dari instruksi-instruksinya yang tadi. Dan yang terakhir adalah next instruction reference, dimana pada elemen ini akan memberitahu kepada CPU untuk mengambil atau fetch instruksi berikutnya setelah instruksi sebelumnya itu selesai. Selanjutnya dari elemennya itu kita ke desainnya. Dari desainnya sendiri secara garis besar bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelengkapan dari set instruksi sendiri, seberapa lengkap set instruksi yang dimiliki. Kedua adalah sifat independensi instruksi atau bisa disebut ortogonalitas. Yang ketiga adalah kompatibilitas bagi perangkat terhadap set instruksi yang dimiliki. Selanjutnya adalah format instruksi. Untuk format instruksi sendiri itu biasa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah address atau pengalamatan yang akan dibahas setelah ini. Yang selanjutnya adalah numbers atau angka-angka, biasanya bisa berupa integer maupun desimal. Yang ketiga adalah karakter, dan terakhir adalah logical data, bila data itu berbentuk binary atau bisa disebut 0 dan 1. Saja jenis instruksi. Jenis instruksi ini ada 4, yaitu data processing untuk memproses data yang telah ada. Yang keduanya adalah data storage untuk menyimpan datanya. Yang ketiga adalah data movement untuk memindahkan datanya, dan yang terakhir adalah control untuk mengatur 3 proses sebelumnya itu. Selanjutnya ada transfer data. Transfer data ini pertama itu apa yang dilakukan di transfer data? Yaitu pertama menetapkan lokasinya. Setelah lokasi ditetapkan, itu setelah sebelumnya itu lokasi itu bisa berupa memori ataupun register. Dan setelah menetapkan itu juga akan ditetapkan datanya sepanjang apakah yang dipindahkan. Lalu setelah menentukan panjang datanya, itu juga menetapkan mode pengalamatannya itu kayak gimana sih. Dan yang terakhir itu adalah tindakan CPU untuk mengumpulkan data. Itu yang terjadi dalam transfer data. Dan selanjutnya adalah operasinya, dan terakhir adalah operasi set instruksi untuk transfer data. Dalam operasi ini ada beberapa kata kunci seperti move yang berarti untuk memindahkan data, ada store untuk menyimpan data, load untuk mengambil datanya, exchange untuk menukar, set untuk memindahkan suatu data ke tujuan, dan yang lainnya. Selanjutnya dari addressing mode. Pertama, apa itu addressing mode? Adalah pengertiannya itu adalah bagaimana cara suatu CPU untuk menunjukkan lokasi untuk data yang akan dia pindah. Dan addressing mode ini dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah immediate addressing mode, atau yang pengalamatan yang segera. Immediate ini bisa dibilang adalah bentuk pengalamatan paling sederhana, karena saat data dipindahkan akan segera dilakukannya tanpa ada delaynya.
Tapi kekurangannya ini itu adalah bila besar dari data yang dipindahkan itu cukup terbatas. Yang selanjutnya direct accessing. Ini kalau direct accessing ini lebih ke arah komputer yang sudah cukup lawas, dan dalam direct accessing itu hanya memerlukan suatu referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus. Kelebihannya itu ya alamatnya itu berisi effective address per operand. Selanjutnya adalah indirect addressing. Indirect addressing itu pengalamatan tidak langsung, di mana pada field alamat itu mengacu pada word di alamat memori yang pada gilirannya akan berisi alamat operand yang panjang. Untuk selanjutnya adalah register addressing. Penjelasannya itu register addressing itu metode yang mirip dengan pengalamatan langsung atau immediate tadi. Perbedaannya sama immediate itu terletak pada field alamat yang mengacu pada registernya, bukan ke memori utama. Field yang dimiliki register itu memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Selanjutnya itu register indirect addressing, atau pengamatan tidak langsung, pengamatan register yang secara tidak langsung. Metode ini tidak langsung dikirim dengan metode pengalamatan ini tidak mirip dengan pengamatan tidak langsung, seperti yang nggak mirip kayak yang indirect. Perbedaannya itu fieldnya itu lebih ke register, letak operand pada memori yang dituju oleh isi register, dan keuntungan dan keterbatasan pengamat register tidak langsung pada dasarnya sama dengan pengamat tidak langsung. Selanjutnya itu ada displacement addressing. Dalam displacement addressing ini adalah menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi yang punya dua buah field, alamat dan operand berada pada alamat ditambahkan isi register. Dalam displacement addressing ini ada 3 model displacement. Yang pertama relatif, yang kedua base register, dan yang ketiga adalah indexing. Selanjutnya stack addressing. Stack addressing adalah area lokasi yang linear atau push down list last in first out. Stack merupakan blok lokasi yang terbaik dan dengan demikian referensi lokasi stack dalam memori dasarnya merupakan pengalamatan secara tidak langsung. Setelah konsep addressing, langsung ke latihan soal. Di sini sudah selesai, jadi saya akan mengerjakan ulang di notepadnya ini. Dan dari programnya sendiri dengan rumus X sama dengan A plus B dikali C dibagi D dikurangi E dan dikali F. Dan pertama untuk format instruksi 3 alamat. Untuk mode pengerjaannya mirip dengan matematika sederhana, di mana kita berfokus pada setiap operasi yang dibatasi oleh tanda kurung. Pada kali ini saya akan fokus kepada A ditambah B kali C terlebih dahulu, di mana dengan kata kunci yang pertama adalah MPY untuk perkaliannya, dan dengan instruksi berupa X, B, dan C. Dimana apa itu X, B, dan C? Yang berarti X sama dengan B dikali dengan C. Selanjutnya setelah dikali, kita akan ditambahkan dengan format instruksi dengan kata kunci add, dan instruksinya adalah XA, yang berarti adalah X sama dengan X ditambah dengan A. Setelah kita selesai dengan A plus B kali C, kita akan fokus ke D dikurangi E dan dikali F. Dengan yang pertama adalah seperti tadi perkaliannya dengan kode MPY
yaitu pertama adalah Y F, yang berarti adalah Y sama dengan I dikali dengan F. Selanjutnya adalah pengulangan dengan kata kunci sub dengan itu. Dengan instruksinya adalah Y DY, yang berarti adalah Y sama dengan D dikurangi dengan Y. Setelah selesai dari dua tanda kurang itu, akan jadikan satu, dimana yaitu berupa pembagian dengan kata kunci div berupa XY sama dengan X sama dengan X dibagi dengan Y. Itulah untuk format instruksi 3 alamat. Selanjutnya untuk format instruksi 2 alamat. Perbedaannya adalah kalau untuk sebelumnya yang 3 alamat kita dapat menggunakan 3 variabel, pada 2 alamat ini cuma bisa 2 variabel. Dimana yang pertama kita adalah format dengan instruksi pertama adalah move untuk memindahkan datanya, dan pada kali ini akan fokuskan kepada yang depan dulu, A plus B kali C, dimana instruksinya adalah X dan C, dimana sama dengan X sama dengan C, dan kedua itu setelah dipindahkan dia akan dikalikan seperti tadi. MPY berupa X, B, yang berarti X sama dengan X dikali dengan B. Lalu yang terakhir adalah penjumlahannya add X dengan A, yang berupa X sama dengan X ditambah A. Setelah fokusnya di atas sudah selesai, fokus yang A plus B kali C sudah selesai, kita akan fokus ke D min E kali F, dimana yang pertama seperti yang sebelumnya dengan kode pertama move, yaitu Y F, yang berarti Y sama dengan F. Selanjutnya akan dikalikan dengan kode PY seperti tadi berupa Y E, yang berarti Y sama dengan Y dikali E. Selanjutnya akan dikurangi dengan kode sub sama dengan YD, dimana Y sama dengan D min Y. Setelah tadi dua operasi selesai, kita akan jadikan satu dengan seperti tadi, pembagian berupa kode divide dengan XY sama dengan X dibagi Y. Sudah, itu untuk format instruksi 2 alamat. Saya adalah format instruksi 1 alamat. Seperti yang tadi dijelaskan, format seperti ini tadi pada instruksi 2 alamat, dan format instruksi 1 alamat kita hanya bisa menggunakan 1 variabel. Dimana pada pertama perbedaannya itu adalah pakai load untuk memindahkan data ke suatu variabel tertentu, dimana kita adalah, tapi pada kesempatan kali ini kita fokuskan ke yang di belakang dulu, yaitu D min negatif E dikali F. Kalau nggak fokus ke F, yang berarti adalah F sama dengan AC. Apa itu AC? AC adalah akumulator, yaitu mengumpulkan F-nya itu, jadi F-nya dipindah ke dalam AC dulu selama sementara. Ini ya tinggal seperti yang sebelumnya,
dikalian yaitu AC sama dengan AC dikali dan selanjutnya adalah pengurangan D sama dengan AC sama dengan D min AC. Dan setelah tadi operasinya selesai, dia akan disimpan ke dalam dia akan disimpan ke satu variabel lainnya, yaitu dengan kata kunci storage, yaitu katakan ini variabel x, di mana x sama dengan AC, yaitu dari AC semua tadi datanya yang telah diakumulasi akan dipindahkan ke X. Saja kita bisa fokus ke yang A plus B dikali C, dimana seperti yang tadi load C sama dengan C sama dengan AC. Setelah itu dikali akan dijumlahkan setelah itu nanti akan dibagi, dimana pembagiannya itu berupa X, yaitu adalah X sama AC dibagi dengan X, dan setelah itu akan disimpan maaf tadi disimpan berupa tadi ini bukan X, dimana AC disimpan yaitu AC sama dengan AC sama dengan X, dimana kan dia disimpan ke X lagi hasil pembagian ini tadi. Itu untuk soal nomor 1. Saya soal nomor 2. Di sini selesaikan dan jelaskan berapa isi register Y. Register atau alamat memori 3 berisi bilangan 43. Yang pertama dia itu dijelaskan memiliki isi 43. Ya, dari soalnya sendiri itu yang pertama itu load C, dimana dia akan memindahkan data 43 ke AC akumulator. Selanjutnya dari ditambahkan ke akumulator, dia akan ditambahkan oleh 3, add 3, dimana berarti 43 ditambah 3 46. Selanjutnya adalah sub atau pengurangan, dia dimana dari data 46 tadi dia akan dikurangi 10. Selanjutnya setelah dikurangi 10, dia akan dikali sebanyak 5. Berarti dari data sebelumnya berupa 36, dia akan dikali 5 menghasilkan 180, dan dia divided oleh 9. 180 dibagi 9 20, dan dia akan disimpan di Y, dimana Y sama dengan AC yang bernilai 20. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.